Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina habibi ilahil alamin Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Salli ala Muhammad Ali Muhammad. Allahumma salli ala Ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajum wa ala ahli baiti tayyibin at-tahirin la siyama baqiyatillahi fil ardin ruhi wa arwahuna fidah. Ikhwan dan akhwat yang saya muliakan, alhamdulillah malam ketiga kita masih mendapatkan taufik juga dari Allah Subhanahu wa taala untuk memperingati musibah Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam dan berusaha untuk naik ke bahtera Abu Abdullah Husain alaihi wassalam serta berpegang teguh kepada pusaka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan inayah dan anugerah ini bisa permanen senantiasa sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sempat bicara soal pandangan sebagian ulama atau sebagian penguasa terhadap acara-acara yang seperti ini, peringatan-peringatan yang seperti ini, maka kita coba di pertemuan ini untuk melanjutkan itu sedikit dengan beberapa referensi supaya kita terbekali dan tercerahkan mengenai apa sih pandangannya ulama-ulama, khususnya ulama-ulama dari kalangan saudara-saudara kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengenai kebangkitan Imam Husain alaihissalatu wassalam dan mengenai Yazid bin Muawiyah laknatullahi alaihimah. Apalagi kita banyak hidup di lingkungan yang mayoritasnya adalah saudara-saudara muslim kita yang mengikuti mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi perlu kita tahu kira-kira pandangan ulama-ulama mereka tentang kebangkitan Imam Husain alaihissalam itu seperti apa, dan pandangan mereka tentang Yazid itu seperti apa. Ikhwan dan akhwat sekalian, di kalangan ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah ada beberapa macam pandangan mengenai kebangkitan Imam Husain alaihissalam. Yang pertama, kategori pandangan-pandangan yang menurut mereka kebangkitan atau gerakan Abu Abdullah Husain alaihissalam ini materialistik lah, duniawi, dan pandangan yang seperti ini banyak yang menyatakan, bahkan bukan ulama saja, para sahabat yang sempat hidup sezaman dengan Imam Husain pun kadang-kadang ketika mereka menasihati beliau dengan ikhlas nasihatnya, mungkin ya, ikhlas, dan mereka nggak nyampe lah ma'rifatnya ke ma'rifat Imam Husain, mereka menasihati seperti itu seolah-olah Imam Husain itu naudzubillah punya niatan-niatan duniawi dalam gerakan ini. Nah, karena ini kita sedang berusaha untuk mengetahui pandangan para ulama itu tadi, maka di kesempatan kali ini saya akan kutipkan beberapa kata-kata
kata-kata ulama mengenai hal ini. Yang pertama, pandangan Qadhi Abu Bakar bin Arabi Andalusi Al-Maliki yang wafat pada tahun 543 Hijriah Qamariyah. Beliau mengatakan demikian, bahwa seandainya Imam Husain alaihissalatu wassalam ini diem aja di rumah, nggak usah keluar dari rumah. Kita kan sudah baca perjalanan beliau keluar dari rumah ke Mekah, dari Mekah kemudian ke Karbala. Kata Qadhi Abu Bakar bin Arabi Andalusi Al-Maliki ini, seandainya Imam Husain diem aja di rumah, udah nggak usah melakukan pergerakan seperti itu, sudahlah diem aja di rumah, kemudian sibuk aja dengan sawahnya, dengan ladangnya, atau dengan peternakannya, maka itu lebih maslahat dan lebih bermanfaat. Pandangan Qadhi Abu Bakar bin Arabi Al-Maliki, madzhab fikihnya Maliki, madzhab fikih. Dan kata beliau, dan kalaupun masyarakat pada waktu itu minta beliau untuk bangkit, itu ya sebaiknya nggak usah didengerin gitu loh. Sebaiknya nggak usah didengerin, itu kan cuma suara orang-orang awam gitu. Orang-orang awam. Dan sebaiknya cucu Nabi ini lebih memperhatikan pesan Kanjeng Nabi Muhammad SAW tentang fitnah. Hindarilah fitnah. Kalau bisa carilah damai, kayak gitu-gitu. Carilah damai. Sebaiknya cucu Nabi ini memperhatikan hal itu. Jadi seandainya ini hidup sezaman, ya sama dengan seperti orang-orang yang hidup sezaman dengan Imam Husain, kemudian menasihati Imam Husain seperti ini, seolah-olah dia lebih tahu banget gitu kan. Dan mestinya Abu Abdillah Al-Husain ini berhitung dong, kata beliau, berhitung dia punya kekuatan berapa, sementara pemerintahan dan kekhalifahan pada waktu itu punya kekuatan seberapa. Jadi kalau mau melakukan pergerakan itu ya setidaknya ya berhitung lah, masa jumlah segitu mau melawan jumlah yang sebanyak itu. Jadi kata beliau, seandainya Imam Husain tidak melakukan dan tidak memulai pergerakan ini, maka tidak akan terjadi namanya tragedi Karbala. Jadi itu yang dia pahami. Yang kedua, nukilan yang kedua, nanti kita komentari di terakhir aja sebagai satu kategori pandangan. Cuman asal kita tahu aja bahwa di antara ulama ahli sunnah itu ada pandangan-pandangan seperti ini. Tapi nanti ada pandangan yang lain. Jadi jangan ada yang menghakimi sebelum kita lihat ada berapa pandangan. Yang kedua, dari kategori pandangan yang mengatakan bahwa Imam Husain ini gerakannya ya duniawi lah. Yang kedua, kita nukil dari ulama besar dan terkenal yang bernama Ibnu Taimiyah yang wafat pada tahun 748 Hijriah Qamariyah. Beliau juga mengatakan bahwa, kalau saya mengatakan beliau, menggunakan kata beliau, penghormatan bagi orang-orang yang menghormati ulama-ulama itu tadi. Jangan dianggap sebagai apakah betul-betul yang disebut dengan beliau itu layak untuk disebut sebagai beliau. Gak usah terlalu dalam memandangnya seperti itu. Sebagai bentuk penghormatan kita terhadap orang-orang yang memang ditokohkan oleh saudara-saudara muslim kita. Nah, beliau mengatakan begini, bahwa mafsadah itu kan lawannya maslahat. Kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh gerakan yang dilakukan oleh Imam Husain alaihissalam ini lebih besar daripada maslahatnya. Jadi mafsadahnya lebih besar dari maslahatnya. Gaya bahasa yang digunakan seperti ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hukumnya khamr gitu kan. Jadi madorotnya lebih banyak daripada manfaatnya, nah kayak gitu. Jadi artinya orang jangan protes, terus kenapa diciptakan? Ya banyak manfaatnya juga, cuman madorotnya lebih banyak kalau untuk dikonsumsi. Untuk yang lain-lain mungkin bisa bermanfaat. Nah,
Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa gerakan Imam Husain alaihissalatu wassalam ini kerugiannya lebih besar dari maslahatnya, dan bahkan kemudian dilanjutnya itu masih agak apa ya, agak lunak menyampaikannya, tapi di kata-kata berikutnya malah lebih tegas lagi. Dia mengatakan bahwa di dalam kebangkitan Imam Husain alaihissalam ini nggak ada maslahat duniawi dan nggak ada maslahat keagamaannya juga. Jadi nggak dapat Tuhan, nggak dapat duit, nggak dapat uang. Dua-duanya nggak ada maslahatnya. Baik secara keduniawian maupun secara keakhiratan nggak ada masalahnya. Kenapa? Karena apa yang diperoleh oleh Abu Abdullah Husain alaihissalam itu tidak ada nihil, tidak ada. Tidak dapat apa-apa, beliau kata dia. Nggak di dunianya dapat kekuasaan, di akhiratnya juga dia nggak akan dapat pahala menurut Ibnu Taimiyah ini. Yang ketiga, nukilan dari Ibnu Katsir. Ibnu Katsir kita sering mendengarnya dengan kitab tafsirnya kalau di Indonesia. Ulama yang sangat besar, karya-karyanya sangat banyak di bidang rijal, di bidang hadis, di bidang tafsir. Tafsirnya pun jenisnya tafsir bil ma'thur, tafsir yang lebih banyak mengutip riwayat-riwayat dan hadis. Nah, Ibnu Katsir mengatakan bahwa tujuan dari kebangkitan Imam Husain itu adalah meraih pemerintahan dan mencapai kekuasaan. Dengan demikian berarti pandangannya Ibnu Katsir bahwa gerakan Imam Husain itu adalah politis banget, dengan makna politik yang sekarang berkembang di antara kita. Bukan dengan makna politik yang ada di dalam literatur Islam sebagaimana dijelaskan seperti Imam Khomeini katanya memaknai bagaimana politik. Politik maksudnya adalah kekuasaan, maksudnya ini perebutan kekuasaan. Yang dilakukan oleh Imam Husain alaihissalam, kata Ibnu Katsir, ini adalah perebutan kuasa. Dia ingin berkuasa, intinya begitu, dan gagal. Yang keempat, Syekh Muhammad Tontowi Al-Misri, bukan Tontowi yang sekarang, yang dulu. Al-Misri yang wafat tahun 1277 Hijriah Qamariyah. Dia mengatakan bahwa Imam Husain atau Husain bin Ali radhiyallahu anhu itu tidak percaya dengan nasihat orang-orang yang menasihati beliau. Kan banyak yang menasihati beliau, kata Tontowi ini. Yang menasihati beliau itu banyak, tapi beliau tidak memperhatikan. Kata Tontowi bahwa kenapa sih Imam Husain tidak perhatian terhadap karakter warga Kufah yang mengundang beliau dengan mengirimkan ribuan surat pada Imam Husain alaihissalam. Mestinya beliau sudah paham dong gitu loh, karakternya warga Kufah yang sudah pernah menipu ayah beliau Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam, dan juga saudara beliau yaitu Imam Hasan al-Mujtaba alaihissalatu wassalam. Itu kan semuanya kejadiannya kan di Kufah, perlakuan warga terhadap Amirul Mukminin dan Imam Hasan alaihissalatu wassalam. Nah, ini tidak diperhatikan oleh Imam Husain alaihissalam, kata beliau, dan Imam Husain juga tidak begitu perhatian terhadap karakter penguasa yang pada waktu itu yang beliau serang itu, yaitu penguasa yang ada di Syam yang dipimpin oleh Yazid bin Muawiyah. Nah, itu 4 contoh dari ulama-ulama yang kaliber, yang besar-besar tentang gerakan Imam Husain alaihissalatu wassalam. Tetapi ikhwan dan akhwat sekalian, dari 4 contoh dan beberapa contoh-contoh yang lain yang bisa antum kaji sendiri, nanti kita bisa mengukur sejauh mana sih benarnya pendapat yang seperti itu. Pertama, bahwa apa yang mereka sampaikan itu tidak sesuai dengan catatan sejarah. Yang mereka sampaikan ini tidak sesuai dengan catatan sejarah. Imam Husain alaihissalam kalau dibilang
tidak mengerti karakter orang Kufah ya kebangetan loh. Kebangetan. Tahu banget Imam Husain alaihissalam bagaimana karakternya mereka. Bahkan beliau pelaku di lapangan, Tidak seperti yang dikatakan itu. Yang menasihati Imam Husain alaihissalam ketika di Madinah maupun di Mekah ataupun di tengah jalan itu orang-orang yang bukan di dalam box, bukan di dalam ring mereka itu. Mereka cuma penonton di sebelah-sebelah saja, cuma melihat saja. Sementara Imam Husain itu pelaku, aktor utama di dalam perkembangan yang terjadi di dunia Islam, khususnya di Kufah pada zaman Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam dan juga pada zaman Imam Hasan al-Mustafa alaihissalam. Beliau tahu betul wataknya. Dan beliau juga tahu bahwa ada orang-orang yang memang masih punya cinta terhadap keluarga suci Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau dibilang beliau tidak tahu, ya itu tidak sesuai dengan fakta sejarah. Beliau yang melakukan sama seperti kira-kira pemain bola dengan penonton permainan bola kan gitu. Kita ini kadang nonton bola kayak yang paling ngerti bola. Sampai kita nyalah-nyalahkan bintang-bintang sepak bola. Kita kadang nonton MMA kayak kita ini paling paham pertarungannya di MMA. Kita nyalakan ini mestinya begini. Padahal kita setengah menit di situ nggak bisa bertahan. Jangankan setengah menit, dengan hitungan detik sekali pukul kita tumbang. Dan kalau dibilang bahwa faktor yang mendorong gerakan Imam Husain alaihissalam ke Kufah atau ke Karbala, ke arah Karbala itu ke Irak, itu adalah surat undangan dari warga Kufah pada waktu itu yang menyampaikan kepada sampai ribuan surat, itu juga nggak ngena. Itu juga tidak sesuai dengan fakta. Surat-surat itu kalau kita lihat kronologinya itu dikirim setelah Imam Husain menyatakan penolakan terhadap baiat kepada Yazid. Surat itu sampai ke Imam Husain di mana? Di Mekah. Imam Husain menyatakan penolakan terhadap baiat kepada Yazid itu di mana mulainya? Di Madinah. Jadi kalau dibilang bahwa yang mendorong Imam Husain untuk melakukan pergerakan ini adalah surat-surat itu, ya keliru gitu. Logikanya bagaimana? Mereka ngirim surat itu karena melihat Imam Husain melakukan pergerakan gitu loh kan. Oh ternyata Imam Husain tidak mau berbaiat gitu kan. Menolak baiat kepada Yazid gitu. Nah, mereka ada keinginan, ada kecenderungan. Kalau dibilang bahwa yang mendorong itu adalah surat-surat itu. Suara rakyat yang mendorong untuk orang menjadi pemimpin katanya untuk bergerak. Enggak, bukan itu. Tanpa itu pun Imam Husain sudah menyatakan penolakannya terhadap baiat gitu, kepada Yazid. Orang sepertiku tidak mungkin berbaiat kepada orang seperti Yazid. Sekali lagi kita perlu ingatkan bahwa kalau kita menyebut Yazid, menyebut Muawiyah, menyebut yang lain-lain, itu bukan personalnya. Seperti yang disabdakan oleh Imam Husain, orang sepertiku tidak mungkin berbaiat kepada orang seperti penolakan kita adalah penolakan terhadap segala karakter yang dibawakan oleh Yazid, segala perilaku, segala sikap, tindakan-tindakan bejat yang dilakukan oleh Yazid, kapanpun itu terjadi gitu kan. Zaman dulu, sekarang, atau yang akan datang. Jadi kita tidak dalam rangka mengungkit-ungkit dendam terhadap dia sudah ada dan dia sudah masuk ke siksa Allah SWT di alam kubur sana. Itu sudah cukup menyakitkan. Kita melaknat itu minta kepada Allah SWT supaya kita dijauhkan dari sifat-sifat tersebut dan supaya kita diberikan kekuatan oleh Allah SWT untuk melawan Yazid-Yazid yang kita hadapi di dalam kehidupan kita kan. Mithli la yubai'u mithla Yazid. Dan itu disampaikan oleh Imam Husain kapan? Di Madinah. Sebelum surat-surat itu sampai. Maka kalau Anda mengatakan bahwa
yang mendorong atau faktor gerakan Imam Husain itu adalah surat-surat itu atau masyarakat itu, dan Imam Husain tertipu oleh surat-surat itu, ya keliru. Enggak. Ada undangan itu, tidak ada undangan itu, Imam Husain tetap akan melakukan perlawanan terhadap pemerintahan orang seperti Yazid bin Muawiyah. Yang bejatnya seperti itu kemudian menggunakan mimbar dan menggunakan kursi kekuasaan yang diwariskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para imam yang sesungguhnya. Nah, itu yang dilawan. Mau ada surat maupun tidak ada surat, itu yang dilawan. Gerakan itu akan terus dilakukan. Cuman nanti detil-detil gerakannya itu yang bisa berubah. Gitu. Pokok pergerakan perlawanannya itu sudah pasti. Dan bukan disebabkan oleh surat itu tadi, bukan. Tetapi taktiknya, kemudian caranya, metodenya, ya itu tergantung bagaimana perkembangan kondisi, kan kayak gitu. Ketika ada dukungan, ada surat dari Kufah katakan. Nah, diukur kemudian dengan pokok pergerakannya. Siratul mustaqimnya seperti apa? Apakah ke arah sana gerakannya? Karena ada surat lebih banyak dari sana, ya ini ke arah sana. Dan itu pun juga tidak langsung bergerak ke arah sana. Sambil beliau mempersiapkan berbagai hal, beliau juga mengirim duta beliau yang bernama Muslim bin Aqil. Untuk apa? Nah, untuk apa? Ya untuk betul-betul menghitung apakah surat-surat itu memang nyata ditandatangani dan mereka punya keinginan ataukah tidak. Untuk mengukur sejauh mana kesetiaan orang-orang yang menulis surat itu. Mereka memang pengen, tidak mungkin mereka nggak pengen, cuman pengennya itu sejauh mana. Nah kita juga begitu. Kita suka kepada Ahlul Bait, tapi kalau kita nggak diuji, kita nggak tahu sebenarnya kecintaan kita itu diukurnya sampai seberapa. Kalau orang-orang bilang itu kan segala sesuatu itu ada harganya. Suwani biro sudah. Kamu iman terhadap Ahlul Bait, oke. Kita hadapkan kepada sebuah situasi dan kondisi yang begitu berat, apakah masih mencintai Ahlul Bait? Belum tentu, belum tentu. Yang bersama Imam Husain alaihissalam juga sebagian langsung mundur, termasuk yang ribuan ini. Bayangkan Muslim bin Aqil datang ke sana, setelah berkumpul dengan orang-orang yang bertanda tangan itu, dengan dukungan puluhan ribu, kita catatan dari sekian ribu sampai 12.000 orang yang sholat berjamaah, tiba-tiba semuanya merotoli nih cara Jawa. Ketika mau sholat ribuan, ketika assalamualaikum warahmatullah, tidak ada orang, tidak ada orang. Kenapa? Karena takut oleh ancaman-ancaman dari pihak penguasa yang pada waktu itu dipegang oleh Ubaidillah bin Ziyad. Ada yang diancam, ada yang diiming-imingi. Jadi dikaji lagi. Karakter yang sudah dikenal oleh Imam Husain alaihissalam itu juga masih dipelajari. Orang-orang yang dulu punya loyalitas terhadap Amirul Mukminin dan sempat punya loyalitas terhadap Imam Hasan, itu kemudian masih dites lagi dengan mengirim duta. Yang bernama Muslim bin Aqil. Itu untuk apa? Apakah untuk menentukan apakah Imam Husain mau bergerak melawan ataukah tidak? Bukan untuk itu. Untuk menentukan detil gerakannya saja gitu loh. Ini mau kemana saya geraknya gitu. Kalau memang sedari awal yang menjadi motivasi gerakan beliau itu adalah surat-surat ini, tadi mestinya beliau nggak usah ke Mekah, udah langsung aja ke sana gitu. Ngapain pakai nunggu sampai tanggal 8 dan 9 Dzulhijjah? Nggak perlu. Langsung aja, apalagi ada ancaman bahwa beliau akan diteror sana. Jadi pandangan yang seperti ini kalau kita terapkan pada catatan-catatan sejarah itu nggak kena. Dibilang mau cari kekuasaan, beliau sangat tahu sekali. Yang kedua,
Imam Husain alaihissalatu wassalam tidak pernah ada kata-kata atau perilaku dan sikap yang menunjukkan bahwa beliau itu mementingkan dunia daripada agama. Silahkan antum cari kalau memang itu ada, di mana referensinya. Gak ada yang seperti itu. Dari kata-kata beliau, tutur kata beliau juga jelas. Sebaliknya yang ada. Sebaliknya yang ada. Beliau paham banget bahwa beliau bisa hidup nyaman, itu bisa banget. Beliau adalah ashabul kisah yang terakhir. Semua orang hormat. Kalau mau jadi yai, cium tangan, cium kaki, semua orang akan melakukan itu. Mau hidup di zona aman dengan mudah, beliau bisa memilih hal itu. Tapi beliau tidak mengejar itu. Artinya tanpa melawan Yazid pun beliau bisa hidup nyaman. Bagaimana banyak kan kita punya tokoh-tokoh keagamaan yang tidak usah peduli dengan penguasa, mau korupsi, mau melakukan kejahatan apa saja, mau di Palestina terjadi apa, pembantian seperti apa, mau di Eropa terjadi perang atau apa, mau di Myanmar terjadi apa, dia tidak ngurus, penting saya punya loyalis yang tetap memberikan cuan kepada saya, oke. Dan saya masih baca wirid, saya masih baca sholat, hidup nyaman, di zona aman, zona nyaman. Tapi Imam Husain kalau mau berbuat seperti itu ya sangat mungkin dibandingkan orang-orang yang seperti itu. Sangat dicintai oleh banyak pihak. Tapi beliau tidak memilih itu dan tidak ada kecenderungan yang seperti itu, tidak ada ditemukan dalam catatan-catatan. Dan prinsip beliau adalah senantiasa di dalam sejarah atau yang disebut dengan sirah Imam Husain adalah senantiasa beliau memprioritaskan agama atas dunia, untuk urusan dunia. Itu yang kita lihat di dalam kehidupan Imam Husain alaihissalam. Bahkan saking jelasnya masalah yang seperti ini sampai penulis-penulis barat yang mengkaji sejarah Islam dan mengkaji sejarah Imam Husain itu mereka mengakui hal yang seperti itu, bahwa mereka melihat dengan gamblang bahwa Imam Husain ini tidak punya kepentingan material, tidak punya kepentingan keduniaan. Beliaulah yang mengharumkan agama Islam dan muslimin. Kata mereka ini pengakuan orang yang non muslim. Seandainya Imam Husain tidak melakukan itu, mungkin orang yang namanya Islam dan muslim tidak punya kemuliaan seperti yang ada sekarang. Jadi kalau dibilang duniawi itu lebih cocok disebut sebagai dugaan atau praduga atau suudzon, dan tidak ada buktinya sama sekali. Dan seandainya betul seperti yang dikatakan oleh sebagian ulama tadi bahwa Imam Husain itu punya kecenderungan dunia, mestinya pola yang digunakan itu juga harus sesuai dong dengan target. Kalau memang targetnya itu duniawi, maka ngapain menggunakan pola-pola yang terlalu rumit dengan memperhatikan detil-detil hukum Islam, akhlak Islam gitu kan. Tidak pakai kayak gitu. Kita kalau memang mau niatnya adalah kekuasaan, ya sudah halalkan semua cara, orang urusannya duniawi kok. Untuk apa kita harus berpegangan kepada rambu-rambu yang rambu-rambu itu parameternya adalah maslahat dan manfaat ukhrawi gitu di akhirat. Mestinya kalau memang sama-sama duniawi sebagaimana naudzubillah Yazid laknatullah alaih, mestinya cara-cara yang digunakan oleh Abu Abdillah Husain juga mirip-mirip seperti itu.
Pakai semua cara, tidak ada halal, tidak ada haram. Halal dan haram itu kan urusan ukhrawi toh. Walaupun berkenaan dengan dunia, tetapi itu kan urusan yang ukhrawi, halal dan haram itu. Seandainya hidup ini adalah di dunia, tidak ada halal dan haram, yang ada adalah kesepakatan-kesepakatan antara kita untuk berebut kepentingan dan kekuasaan. Halal dan haram itu urusan ukhrawi, walaupun berkenaan sebagiannya dengan urusan dengan masalah dunia. Jadi kalau memang targetnya adalah seperti yang dikatakan oleh mereka adalah dunia, maka mestinya cara yang ditunjukkan oleh Imam Husain alaihissalam, baik di dalam cara berperang, baik di dalam sikap-sikap, karakter-karakter yang ditunjukkan, itu juga harus seperti orang-orang yang memang merebut kekuasaan dan mencari dunia. Dan tidak ada yang seperti itu di dalam hidup Imam Husain, dalam pergerakan ini. Ketika Imam Husain mengajak salah satu orang untuk masuk di dalam kafilah ini, dia salah paham. Kemudian mengatakan, ya Imam, saya punya kuda yang paling bagus di daerah sini. Senjata juga saya punya yang paling bagus. Ini yang saya hadiahkan kepada jenengan. Nah ini kan orang salah paham. Jadi pikirnya Imam Husain perlu itu. Itu kan urusan dunia kalau kayak gitu. Imam Husain ini mau menyelamatkan jiwa orang itu. Ayo masuk ke kafilah saya, masuk ke bahtera saya. Loh kok saya kok malah ditarik ke urusan dunia. Nah kita juga sekarang sedang ditarik oleh Imam Husain ke arah situ, diundang ke arah situ. Tinggal kita nggak tahu apakah nanti di Asyura nanti tanggal 10 kita mampu membuktikan diri bahwa kita bisa hadir bersama Imam Husain atau tidak. Ini kafilah tidak berhenti. Karbala tidak berhenti. Perjalanan Imam Husain dan gerakan Imam Husain ini tidak berhenti. Nah kita, apakah kita mampu bergabung dengan beliau atau kita termasuk orang-orang yang kemudian di tengah jalan terpisah dari Imam Husain? Termasuk orang yang mungkin ketika disuruh melakukan pengorbanan tertentu malah kita menyerahkan, ini saya punya buku tak kasihkan, kemudian kita merasa sudah selamat gitu. Saya punya duit, saya sedekahkan ke majelis, merasa bahwa itu sudah jadi asuransi untuk masuk surga. Yang dibutuhkan adalah kita, diri kita. Apakah bersama Imam Husain alaihissalam? Harta iya, harta mestinya bawaan. Jangan kemudian diri kita ditinggalkan, duit kita nitip gitu. Sama dengan orang tadi, diajak tetapi dikasih kudanya, dikasih senjatanya. Nah kalau memang duniawi urusannya mestinya diterima aja gitu loh. Kasih apa aja diterima. Kalau memang urusannya adalah kekuasaan, ketika dihadang oleh Al-Hur mestinya dia balik aja. Berhitung bahwa ternyata jumlahnya pasukannya Al-Hur aja udah ribuan. Apalagi pasukan yang mau dibawa oleh Ibnu Ziyad. Jadi tidak masuk itu ya. Kemudian yang selanjutnya, kalau kita melihat, memperhatikan beberapa surat yang ditulis oleh Imam Husain alaihissalam, itu juga kita bisa memahami bahwa tujuan Imam Husain itu apa. Seperti yang di Maktal malam pertama kita baca bagaimana beliau menulis surat wasiat yang dititipkan kepada saudara beliau yang beda ibu, yaitu Muhammad bin Hanafiyah, Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, tapi bukan dari ibu Sayyidah Fatimah Zahra sallallahu alaihi wasallam. Hanafiyah itu tadi, makanya disebut dengan Hanafiyah. Nah, di surat itu kan jelas bahwa beliau menyatakan inni lam akhruj asyiran wala batiran. Aku ini enggak keluar mau karpe dewe asyiran wala batiran, dan juga tidak dalam rangka mau cari hiburan, wala mufsidan, dan tidak dalam rangka membuat kerusakan, wala zaliman, dan juga tidak dalam rangka merebut hak orang lain. Wa innama kharajtu litolabil islahi fi ummati. Aku ingin melakukan perbaikan di dalam apa? Di dalam umat kakek. Dan di dalam melakukan perbaikan ini, pola yang aku gunakan adalah amru bil ma'rufi wa anha 'anil.
Cara yang beliau lakukan adalah amar ma'ruf dan nahi munkar. Wa asiru bi siratil jaddi. Perilaku yang aku pilih, cara yang aku pilih adalah perilaku dan cara yang digunakan oleh kakekku Nabi Muhammad SAW. Wa abi, tekankan lagi, wa abi, bukan yang lain-lain. Jangan dikira kemudian aku nanti ikut sunnah Rasul dan sunnahnya Syekh Fulan, enggak. Asiru bisirati jaddi wa abi. Kita ingat peristiwa Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam ketika orang-orang juga minta beliau menjadi pemimpin, tapi syaratnya kamu harus berperilaku dengan sunnah Nabi dan sunnah Syekh Fulan dan Syekh Fulan. Amirul Mukminin mengatakan, mohon maaf, saya hanya akan bergerak sesuai dengan sunnahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, bukan sunnah selain beliau. Makanya nggak terpilih kemudian. Nah di sini beliau juga seperti itu kira-kira menyampaikan bahwa aku ini bergerak ini itu bukan menggunakan cara yang lain. Yang kugunakan adalah caranya jadi wa Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Faman qabilani biqabulil haqqi fallahu a'la bil haqq. Kalau orang mau menerima berarti dia akan mendapatkan jalan Allah SWT. Kalau orang mau menolak maka aku akan sabar untuk ini sampai Allah SWT menghakimi di antara kita. Itu salah satu surat beliau yang menyatakan demikian. Kemudian, ikhwat dan akhwat sekalian, pidato-pidato Imam Husain alaihissalam ketika sudah menjadi jelas informasinya dan terkonfirmasi bahwa orang-orang yang menulis surat undangan itu ternyata tidak setia, sudah terkonfirmasi. Itu bukan kemudian Imam Husain alaihissalam pidato-pidatonya menjadi lembek dan tidak sesuai dengan surat wasiat beliau yang di Madinah, kemudian sabda-sabda beliau yang di Mekah, tidak. Malah lebih tegas gitu loh. Malah lebih tegas. Jadi bukan itu faktornya dan bukan kekuasaan tujuannya. Tapi ingin mengajari kita semua sepanjang masa untuk melawan segala dan setiap penguasa yang punya karakteristik dan punya pola-pola kepemimpinan dan kekuasaan seperti Yazid bin Muawiyyah. Dan itulah pula yang kemudian dipersiapkan gerakan ini oleh imam sebelumnya, yaitu Imam Hasan al-Mujtaba, yang insya Allah nanti di pertemuan berikutnya kita coba membaca bagaimana persiapan-persiapan dilakukan oleh Imam Hasan al-Mujtaba alaihi mengenai hal ini. Jadi sabda-sabda beliau itu semakin tegas gitu, semakin tegas. Salah satunya katakan khuttal maut ala wuldi Adam hattal qiladati ala hadhil fata. Ketika sudah melihat kematian dan saya ada di hadapan beliau, mengatakan bahwa garis kematian itu bagi putra putri Adam ala wuldi Adam, untuk keturunan Adam itu seperti makhattal qiladati ala jidil fata. Seperti kalung yang ada di leher anak-anak perempuan. Maksudnya adalah hiasan. Kematian itu adalah sebuah hiasan. Perhiasan kok malah ditinggal, ya enggak ada rasa takut memang. Jadi bukan dunia yang dicari. Perlawanan, dan perlawanan itu kalau memang harus dengan harga kematian, ya tidak ada masalah, karena kematian itu seperti kalungnya cewek-cewek gitu kan, perhiasan. Seperti anak-anak muda yang menggunakan kalung-kalung indah, kok kamu takut? Kalau memang perlawanan ini kemudian harus merenggut nyawa, kok nggak ada masalah. Dan itulah juga yang ditunjukkan oleh ayah beliau Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam ketika di mimbar, di mihrabnya, pukul oleh Rasulullah Ali bin Mujam mengatakan fuztu wa rabbil. Itu mental yang ditunjukkan, dan hal-hal yang seperti inilah yang ada pada Imam Husain alaihissalam. Dan mengatakan bahwa Imam Husain punya gerakan duniawi itu, naudzubillah. Pandangan yang seperti itu bertentangan dengan ayat tathhir. Ayat yang menyatakan secara tegas bahwa Ahlul Bait itu disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuci-sucinya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridullahu liyudhiba ankum ar-rijsa ahlal bait
yutahhirukum tathira. Ada enggak ulama yang meragukan bahwa Imam Husain alaihissalatu wassalam itu tidak termasuk ahlul bait? Enggak akan kita temukan. Kalau yang 5 ini sudah pasti gitu loh. Kalau yang lain-lain kadang masih ada perbedaan, tapi kalau yang 5 ini semua tidak bisa menolak. Dan yang terakhir adalah Imam Husain alaihissalatu wassalam dari 5 ini. Lantas berani-beraninya kita mau punya analisis atau mau punya tesis ilmiah yang menyatakan bahwa naudzubillah Al-Husain itu punya niatan duniawi, mencari kekuasaan. Apa itu enggak lebih najis dari kotoran kita? Kecintaan duniawi yang seperti itu lebih najis. Apakah itu bukan kotoran? Itu kotoran. Kemudian Anda mencamkan kotoran itu dan melabelkan kotoran itu kepada naudzubillah Imam Husain alaihissalam. Sementara Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa yutahhirukum tathira. Silakan direnungkan. Masuk apa enggak pandangan yang seperti itu? Masih banyak lagi yang bisa kita sampaikan sebagai jawaban atas pandangan yang seperti ini, tetapi sebagai isyarat sebelum saya tutup, mungkin nanti di pertemuan berikutnya beberapa pandangan kita lihat pandangan yang lain, cuman sebagai isyarat supaya ikhwan dan akhwat tidak salah paham bahwa pandangan yang seperti itu tadi itu bukan pandangan mayoritas, itu pandangan minoritas ulama dari kalangan saudara-saudara kita Ahlussunnah wal Jamaah. Ini pengantar, maksudnya itu jangan salah paham, jangan dikira nanti wah jangan ulama-ulama yang menolak apa, enggak begitu. Ini saya kasih contoh beberapa yang punya pandangan yang seperti itu, ulama-ulama besar, tetapi bukan mayoritas. Sebaliknya nanti yang mayoritas akan kita coba beberapa contoh nanti di pertemuan selanjutnya, kita lihat bagaimana pandangan mereka tentang gerakan yang dilakukan oleh Imam Husain alaihissalam. Apakah seperti mereka yang mengatakan duniawi ataukah tidak, mereka bahkan memuji dan berterima kasih kepada gerakan Imam Husain alaihissalam. Jadi pandangan yang seperti itu adalah pandangan yang minoritas dan jawaban-jawabannya tadi sudah jelas. Nanti akan kita lihat bagaimana pandangan-pandangan ulama-ulama lain dari kalangan saudara-saudara kita Ahlussunnah wal Jamaah mengenai gerakan Imam Husain alaihissalam. Setelah itu baru kita melihat bagaimana pandangan ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah tentang Yazid bin Muawiyah. Itu nanti kita lihat bagaimana sih sebetulnya pandangan mereka, apakah mereka itu mendukung semua atau bahkan sebagian besarnya adalah tidak mendukung Yazid bin Muawiyah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di malam-malam hari ini mempersiapkan kita untuk segera bisa tergolong kafilah Abu Abdullah Husain alaihissalam yang betul-betul walaupun kita kotor, mungkin walaupun kita secara nasab mungkin tidak baik, seandainya memang nasab itu menjadi tolak ukur, tetapi kan di sana ada contoh-contoh yang seperti itu. Budak pun bisa menyatu darahnya dengan darah Imam Husain alaihissalam. Walaupun kita banyak dosa, tapi yang berdosa di sana juga ada gitu. Punya kesalahan-kesalahan itu juga ada, seperti yang nanti akan kita baca kronologinya, maktalnya. Al-Hur itu merasa bersalah banget karena menghalangi jalannya Imam Husain. Ya udah, kalau kamu nggak ngasih aku jalan ke sana, aku tak balik. Oh, tidak boleh balik, tahan. Dan ketika itu Al-Hur masih tidak tahu apa rencana skenario besar penguasa terhadap Imam Husain bin Ahlul Bait. Makanya itu dia merasa bahwa ini adalah kesalahan besar. Mungkin kita juga punya kesalahan-kesalahan besar yang seperti itu. Bahkan mungkin bukan cuma mungkin, tapi kuat sekali bahwa kita punya dosa-dosa yang seperti itu. Tapi rahmatnya Imam Husain dan rahmatnya Ahlul Bait jauh mengalahkan dosa-dosa itu, insyaallah, asalkan kita mau. Kemudian dengan malam-malam seperti ini, semakin hari kita semakin punya kelayakan untuk bergabung di kafilah Imam Husain, baik ikhwan maupun akhwat. Kalangan akhwat tidak sedikit yang hadir di Karbala. Seandainya pada waktu itu Imam Husain tidak mengajak keluarga beliau
mungkin akhwat akan sedih. Di mana posisiku di Karbala gitu. Dengan hadirnya Imam, dengan hadirnya Sayyidah Zainab Al-Kubra, hadirnya istri-istri sebagian syuhada, sehingga akhwat menjadi besar hati bahwa mereka bukan sempalan di dalam gerakan. Mereka adalah inti, mereka adalah utama. Suara Karbala tidak akan sampai kemana-mana kalau tidak ada Sayyidah Zainab Al-Kubra, kalau tidak ada Dewi-Dewi Karbala. Karena itu kita semua berpeluang untuk itu, tinggal sejauh mana kita serius untuk bergabung dengan kafilah Abu Abdullah Husain al-Hussein, dengan kafilah Sayyidah Zainab Al-Kubra. Mudah-mudahan taufik itu didapatkan mulai malam hari ini sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah SWT menyegerakan kemungkinan zaman Allah Ta'ala menuju syarif, dan kita berada di barisan terdepan beliau. Mudah-mudahan Allah SWT menyembuhkan saudara-saudara kita yang sakit. Banyak saudara-saudara yang berpesan pada saya khususnya, kepada teman-teman, untuk didoakan kemudian disembuhkan dari penyakitnya. Yang punya masalah mudah-mudahan segera diselesaikan masalahnya, yang punya masalah keluarga, masalah lingkungan dan lain sebagainya, mudah-mudahan semuanya itu diselesaikan dengan sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan khususnya mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di Lebanon, dan yang ada di negara-negara yang tertindas, khususnya di Rafah dan di Gaza, segera diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita punya kesempatan, punya minat yang besar, punya kemauan yang besar untuk memainkan peran yang efektif, yang produktif di dalam kemenangan mereka. Amin ya rabbal alamin. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad wa ali Allahumma salli Muhammad wa ali Muhammad salli ala Mus nanti Mus